Apakah manusia sungguh mencari kebenaran, ataukah kita hanya ingin sebuah cerita yang terdengar benar dan terasa nyaman? Hari ini, kita hidup di dunia yang penuh dengan narasi, bukan karena dunia makin jujur, tetapi karena otak kita lapar akan cerita. Scroll media sosial, buka TikTok, membaca thread panjang, nonton video berjudul 5 fakta mengejutkan yang tidak kamu ketahui tentang ini dan itu. Apa yang sebenarnya kita kejar? Informasikah? Kebenarankah? Atau cuma sensasi? Neurologi dan psikologi menunjukkan otak manusia bukan mesin pencari kebenaran. Ia adalah mesin pembuat makna. Dan makna itu seringkali dibentuk bukan dari data, tapi dari narasi yang cukup emosional untuk dipercaya. Kita lebih cepat percaya pada cerita konspirasi yang menakutkan daripada laporan ilmiah yang membosankan. Kita lebih cepat percaya pada tokoh yang berbicara lantang dan berapi-api daripada ilmuwan yang bicara datar dengan penuh kehati-hatian. Dan mengapa? Karena otak tidak suka kerumitan. Otak menyukai sebuah alur. Otak suka tokoh yang baik versus tokoh jahat. Otak suka plot twist yang dramatis. Otak suka merasa dan bukan berpikir. Dalam psikologi, ini disebut bias naratif. Kita cenderung mengingat, memahami, dan mempercayai informasi yang disusun dalam bentuk cerita, bukan dalam bentuk angka, bukan dalam bentuk tabel. Apalagi jika kebenaran itu ambigu, rumit, dan tidak memiliki akhir yang memuaskan. Kita tidak ingin tahu seluruh sisi konflik Palestina-Israel, yang kita ingin tahu siapa korban dan siapa penjahatnya. Kita tidak ingin memahami kerumitan ekonomi global, yang kita ingin tahu siapa yang mencuri uang rakyat. Otak tidak ingin kerumitan, otak menginginkan sebuah cerita. Dan jika kebenaran tidak cukup memuaskan, kita akan membuat versi kita sendiri. Algoritma tidak memberi kita apa yang benar, ia memberi kita apa yang kita suka, yang menegaskan apa yang kita yakini, yang memperkuat tribalisme dan bukan kebenaran. Coba lihat sekeliling, banyak orang lebih yakin pada influencer motivasi daripada seorang ahli neuroscience. Banyak orang lebih percaya pada seleb tweet dengan ratusan ribu hingga jutaan follower daripada seorang peneliti yang menulis di jurnal ilmiah selama 10 tahun. Mengapa? Karena yang pertama memberi kita sebuah cerita, dan yang kedua memberikan kerumitan. Dan kita memilih yang pertama. Daniel Kahneman menyebutnya cognitive ease. Semakin mudah sebuah informasi diproses, maka semakin besar kemungkinan kita mempercayainya. Fakta yang rumit kalah dari narasi yang sederhana. Kita tahu bumi itu bulat, tapi teori bumi datar terdengar lebih jelas, lebih heroik, lebih seru, lebih menantang, dan lebih mengusik. Kita tahu vaksin menyelamatkan jutaan jiwa, tapi cerita satu orang yang katanya meninggal karena vaksin justru lebih cepat viral dan lebih mudah diyakini. Karena satu hal, kita tidak mencari kebenaran. Kita mencari cerita yang bisa memuaskan otak kita. Apakah berarti kita harus berhenti bercerita? Tidak. Cerita adalah cara otak manusia bertahan. Tapi kita harus sadar, tidak semua cerita yang kita dengar itu benar. Tidak semua cerita yang menyentuh hati itu valid. Tidak semua cerita yang mudah dicerna pasti layak dipercaya. Sebagai manusia dan warga dunia yang terhubung oleh informasi, kita harus belajar membedakan antara cerita yang memberi cahaya dan cerita yang hanya membuat kita nyaman dalam kegelapan. Kebenaran seringkali tidak nyaman, tidak dramatis, tidak viral, tapi ia tetap penting. Karena hanya dengan kebenaran, kita bisa keluar dari dunia buatan yang kita ciptakan sendiri. Kita sebaiknya tidak lagi menjadi pendengar pasif. Kita seharusnya menjadi pemirsa yang sadar bahwa otak kita sedang dipuaskan, bukan dididik. Bahwa viral bukan jaminan benar, dan cerita yang menyentuh belum tentu menyelamatkan. Maka pertanyaannya bukan lagi apa yang membuat kita percaya, tapi apa yang membuat kita berhenti bertanya.